Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Bersama saya Antonius dan didampingi oleh istri Alberta. Adapun narasumber kita kali ini adalah Evangelis Andri Gunawan. Topik kita kali ini adalah kita membahas mengenai keluarga. Nah, ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik, Pak, yang sudah masuk ke kita. Yang pertama adalah mengenai bagaimana sih pandangan orang Kristen mengenai orang Kristen yang bercerai kemudian menikah kembali. Oh iya, oke ya. Memang ini satu hal yang tidak mudah ya untuk kita menjawabnya. Dapat begini, karena mengenai masalah perceraian dan menikah kembali, tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa tidak boleh bercerai. Ya, walaupun kenyataannya memang ada keluarga Kristen yang sudah tahu dalam pemahaman tidak boleh bercerai, tapi akhirnya mereka bercerai karena dilatar belakangi oleh satu dan lain hal begitu ya. Nah, tetapi sebetulnya di dalam firman Tuhan memang Tuhan Yesus pun sempat menyinggung masalah ini. Kita misalnya buka ya di dalam Matius 19 bicara soal perceraian, saya bacakan ya. Yeah. Matius 19 ayatnya yang ke-3 ya. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, Tuhan Yesus tidak mengatakan tidak dapat diceraikan manusia. Tidak boleh berarti bukan berarti tidak dapat. Ya. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu di sini, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ya. Nah, jadi di sini ada satu kalimat, tetapi ya, sejak semula tidaklah demikian. Jadi dari bagian firman Tuhan ini sebetulnya jelas sekali bahwa Tuhan itu mengingatkan bahwa yang namanya pernikahan itu tidak boleh ada perceraian. Yeah. Ya, karena ketika Tuhan menciptakan lembaga pernikahan, tidak ada satu maksud di mana Tuhan juga ingin menceraikan. Nggak ada. Bahkan di dalam kitab Malayaki 2 ayat 16 di situ jelas sekali Allah membenci perceraian. Tetapi karena kekerasan manusia. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa perceraian itu bukan keinginan Allah, tetapi karena kekerasan hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Yeah. Jadi di dalam pandangan kekristenan tentu saya kembali kepada firman Tuhan, ya perceraian itu ya tidak boleh dilakukan oleh manusia. Bukan berarti tidak dapat. Kenapa? Karena setiap manusia akhirnya punya pertimbangan sendiri. Mereka menceraikan bahkan menikah kembali. Yeah. Begitu. Tapi kita harus kembali pada firman Tuhan bahwa bahwa pernikahan tidak boleh ada perceraian. Oleh karena itu di dalam pelayanan pastoral biasanya gitu ya, ketika ada jemaat yang punya konflik di dalam keluarga ya, dan itu akan mengarah kepada perceraian, ada tahap demi tahapan ya, bahwa intinya bahwa bagaimana kita menolong mereka untuk jangan sampai mereka memutuskan untuk bercerai. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 7 itu Rasul Paulus memberikan satu jalan atau tips lah ya, misalnya suami istri ketika berkonflik berat sekali ya, pergumulan berat, yang mereka ada sementara waktu untuk berpisah, untuk saling mendoakan, bukan bercerai loh ya, saling mendoakan ya. Jadi di sini kalau dari pandangan kekristenan ya, saya kembali kepada ajaran Tuhan Yesus, tidak boleh ada perceraian dan pernikahan kembali. Tetapi kembali ini kita tidak semudah kita mengatakannya, karena kalau kita melihat kenyataannya ya banyak keluarga Kristen yang akhirnya melakukan. Tentu itu ada konsekuensi tersendiri di hadapan Allah sendiri. Nah, kita sebagai sesama orang Kristen, kita jangan menghakimi, ya, karena mereka punya alasan tersendiri. Itu sih, Pak Antonius. Ya. Oke, thank you. Pak Andri, ya. Satu pertanyaan juga yang menurut saya cukup penting mengenai perselisihan suami istri yang terlanjur sudah melibatkan kedua belah keluarga masing-masing. Misalkan orang tuanya sudah terlanjur ada luka. Nah, itu bagaimana ya menurut pandangan Kristiani untuk solusinya? Ya, terima kasih. Kalau dalam menghadapi rumah tangga ya, konflik, berarti kita bicara soal konflik, sudah melibatkan pihak ketiga, yaitu orang tua atau saudara atau
di luar suami istri ya, memang itu akan menambah persoalan lagi. Yeah. Permasalahan akan semakin lebih rumit. Ya, apalagi orang-orang yang tidak tahu duduk perkaranya. Begitu ya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini yang perlu dilakukan pertama, si suami istri itu harus membangun kesepakatan dulu. Ya, misalnya andai kata nih, misalnya Pak Antonius dengan Ibu Berta ada masalah, ya, terus sampai ada orang akhirnya kadung udah terlibat, misalnya orang tua masing-masing, ya, yang harus dilakukan Pak Antonius dan Ibu Berta adalah bangun dulu kesepakatan, kedekatan emosi itu. Karena kalau belum terbangun kedekatan itu, relasi yang diperbaiki dulu di antara Pak Antonius dan juga Ibu Berta, itu akan rentan, bahkan mudah sekali nanti dikompori oleh orang-orang yang sebetulnya tidak tahu duduk perkaranya apa. Apalagi kalau misalnya yang terlibat itu adalah orang tua. Orang tua pasti akan memenangkan anaknya sendiri. Orang tua Pak Antonius akan membela Pak Antonius, begitu juga orang tua Ibu Berta. Ya, dan tentu dalam hal ini kita kembali lagi kepada prinsip dari Kejadian 2 ayat 24. Di situ dikatakan laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Nah, kata meninggalkan di sini tuh menarik sekali, sebetulnya mengingatkan bahwa seorang laki-laki kalau sudah memutuskan mau menikah, itu harus siap meninggalkan orang tua. Dalam arti bukan berarti tidak peduli sama orang tua, bukan ya. Tapi dalam arti kata bahwa tidak ada lagi ketergantungan secara materi atau finansial, bahkan emosi. Ya, apalagi selama ini mungkin sebelum menikah apa-apa kita bicara sama papa mama atau bisa dikatakan kita anak mami. Nah, setelah menikah nggak ada lagi. Kenapa? Kita bersatu dengan istri kita. Ada perubahan komitmen. Bukan lagi kita terus menggantung, bahkan memperhatikan orang tua, tetapi kepada istri kita. Makanya ada kata bersatu. Gitu. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa ya perlu dulu dibangun relasi suami istri, ya. Lalu setelah itu tentu dalam membangun kedekatan lagi antara suami dan istri bukan berarti kita tanpa melibatkan Tuhan, bukan ya. Justru disinilah kita melibatkan Tuhan, suami istri melibatkan Tuhan, ya. Lalu setelah itu, setelah terbangun relasi antara suami istri, tidak ada lagi tuh yang namanya kamu, saya, ya. Tapi kita membangunnya adalah kita, we, begitu. Nah, oleh karena itu, nanti setelah terbangun itu, ya, ada kata we itu, ketika berbicara sama orang tua, ya, papa, mama, kami, ya, sudah membangun kesepakatan. Jadi bukan lagi ini saya, ini dia, enggak. Kami, ya. Sudah membangun kesepakatan. Tentu saja di sini diharapkan orang tua menghargai kesepakatan yang sudah dibuat oleh suami istri, anak dan mantunya. Dan tentu saja di sini bagi orang tua saya memberitahu juga ketika anak bapak ibu menghadapi kemelut dalam rumah tangga, orang tua harus bisa membatasi diri. Jangan ikut campur atau intervensi. Ya. Dan dalam hal ini tentu saja kalau misalnya terjadi satu kemelut konflik yang tidak bisa ditangani oleh suami istri, lebih baik mencari orang yang ahli, yaitu konselor, hamba Tuhan, ya, yang kemungkinan orang yang kita minta pendapat adalah orang yang netral, ya. Kalau di dalam bina pranikah biasanya orang-orang yang ditangani dalam bina pranikah mereka akan datang kepada pembimbingnya, karena setidaknya pembimbingnya itu mengenal ketika mereka mengikuti kelas bina pranikah seperti apa, begitu. Tapi yang saya di sini tekankan bahwa jangan lupa untuk melibatkan Tuhan, ya. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Jadi di sini perlu sekali, ya, tadi saya sampaikan kerjasama orang tua untuk membatasi diri, jangan terlalu banyak intervensi, gitu. Itu sih. Nah, boleh saya melanjutkan ya pertanyaan ini? Seandainya ini sudah terjadi, Pak? Ya, kalau sudah terjadi, Pak Antonius, memang ini butuh yang berhubungan dengan rekonsiliasi, ya. Tapi kalau sudah saling melukai. Betul. Ya. Tapi tadi yang saya sudah sampaikan prinsipnya adalah suami dan istri dulu yang perlu ditangani. Untuk orang tua bukan berarti tidak penting, tapi itu dikesampingkan. Karena yang perlu kita bangun itu adalah kesepakatan antara suami istri. Bagaimana nih Bapak Ibu dalam menghadapi konflik ini? Butuh ada kesepakatan dulu sebelum melibatkan orang-orang. Karena orang-orang itu juga mereka kan tidak tahu duduk perkaranya di mana. Betul. Tapi suami istri dulu yang mereka mengetahui, mengenal, merasakan dampaknya. Tentu kalau misalnya udah punya anak pun jangan sampai dilibatkan. Apalagi anak masih kecil, mereka belum mengerti. Ya. Nah, kalau sampai sudah terjadi luka begitu, kembali ya, kita jangan gengsi, kita jangan malu untuk kita datang mencari pertolongan.
Itu penting sekali. Itu sih. Oke. Karena dalam masalah keluarga ini memang sifatnya sistemik. Dari pasangan suami istri, apalagi kalau sudah melibatkan orang tua, ya keluarga besar. Ya. Dan itu akan semakin rumit. Jadi betul-betul perlu ada pembatasan-pembatasan dahulu. Gitu. Iya. Iya. Cukup menjawab ya. Ya, thank you. Pertanyaan terakhir nih Pak Andri. Cukup menarik. Iya. Bagaimana nih kalau misalkan seorang suami yang beristri 2, Waduh ya. tetapi ini terjadinya pada waktu suami tersebut tuh belum percaya, belum percaya Tuhan. Nah, setelah dia percaya Tuhan, apakah salah satu istrinya harus diceraikan atau tetap harus berjalan seperti sebelumnya? Nah, tolong dijawablah Pak Andri. Iya. Betul, ini hal yang menarik juga ya. Iya. Dan memang kondisi lebih rumit lagi pas sudah percaya baru sadar ya. Betul. Oh, saya punya 2 istri nggak boleh nih gitu ya. Iya. Bagaimana gitu ya. Nah, kembali kita dasari dulu dari kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan 1 laki-laki dan 1 perempuan. Iya. Jadi ini kan monogami. Betul. Bukan poligami, apalagi sampai Betul. poliandri atau poliklinik malahan ya. Iya, Bahaya jangan. itu ya. Nah, jadi di sini kita peristinya kepada kembali firman Tuhan katakan apa. Nah, memang di dalam ini tentu saja mau tidak mau suami atau si bapak itu harus memilih di antara 2 istri. Iya, iya. Ya, tentu saja kalau firman Tuhan mengatakan harus pilih orang percaya. Iya, iya. Ya. Nah, bagaimana istri yang kedua? Ya, istri yang kedua biasanya kan tidak sah ya. Tidak sah karena kan sebetulnya istri yang pertama yang sah. Iya. Jadi dalam hal ini ya tidak ada lagi ikatan secara emosi dan seksual. Iya. Karena si bapak ini harus kembali kepada komitmen istri pertama. Tetapi konsekuensi dari si bapak ini karena dia sudah terlanjur Iya. ya istilah dan konsekuensi menikahi walaupun sah atau tidak gitu ya dengan Iya, istri iya. yang kedua ini ada tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial untuk istri yang kedua. Tetap ya itu ya. Tetap Kewajiban ya. kewajiban konsekuensi. Istilahnya gini lah. Dia berani berbuat harus berani bertanggung jawab dong. Tuh. Ya, lain perkara mungkin kalau misalnya istrinya yang kedua belum punya anak. Tetapi tetap juga harus secara finansial bertanggung jawab sampai istri yang kedua itu dia akhirnya memiliki suami sendiri, Iya. bukan si bapak ini. Ya. Jadi di sini memang hal yang perlu kita perhatikan. Jadi mau gak mau suami atau bapak tersebut harus memilih. Ini seperti dengan kejadian Abraham dengan Hagar kan? Iya, iya. Ya. Abraham istilahnya itu Sarah kan. Tapi karena satu lain hal akhirnya ya keberdosaan manusia ya Iya. memilih Hagar. Tapi akhirnya kan Abraham tetap kepada Sarah. Begitu juga dengan Yakub dan Rahel. Ya. Yakub tetap memilih Rahel. Jadi harus tetap memilih. Yang pertama. Tentu ini akan menyakitkan bagi istri yang kedua. Tapi ini konsekuensi. Oleh karena itu, dalam hal ini juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa perlu sekali kita betul-betul memahami makna pernikahan, keluarga dari sudut pandang kekristenan. Apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan itu tadi saya sudah menyampaikan hanya 1 laki-laki dan 1 perempuan. Iya, iya. Oke. Thank you Pak Andri. Ya. Mungkin kita akhiri sesi kali ini. Ya. Jawaban-jawaban yang menguatkan kita dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya untuk saudara-saudara semua.